Siap dah. Doa mulai. Selesai. Bisa pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik, sehat? Sehat. Sehat semua? Sehat lahir dan batin? Alhamdulillah sehat ya. Iya. Oke, patutlah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan ya, karena sudah diberikan kesehatan dan juga yang paling utama kesempatan. Coba kalau kita sehat tapi kita nggak sempat, pasti kita pilih pergi bermain kan, pergi tiktokan kan? Iya. Oke, kita absen dulu ya. Siapa hari ini yang nggak ada? Masuk semua. Tapi itu masih ada yang kosong. Oh, latihan nari sama OSIS. Oke, lagi ada kesibukan ya. Siapa kalau boleh tahu? Deno sama Dona. Yuda. Deno sama Dona. Dona. Oh, Deno, Dona. Kemudian Yuda. Fahriza Yuda Pramana. Iya. Oke, baiklah. Berarti 3 orang ya yang nggak hadir pagi ini di pelajaran fisika ya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Kita lanjutkan kegiatan yang kemarin. Kemarin kita sampai mana ya? Presentasi. Iya. Oke, kita lanjutkan kalau gitu. Kemarin yang sudah tampil kelompok berapa saja? Kelompok 1 dan kelompok 5. Oke, walaupun kalian tidak duduk dalam satu kelompok, tapi datanya masing-masing siswa sudah punya ya? Sudah. Oke, kalau sudah berarti presentasinya bisa berjalan walaupun duduknya sendiri-sendiri seperti ini ya? Iya. Oke, berarti sekarang kita lanjutkan presentasinya. Untuk yang presentasi pertama pagi hari ini, Ibu minta kelompok siapa yang udah siap? Ayo, sekali-kalilah kalian yang mengundurkan diri. Kelompok berapa? Kelompok 2? Boleh, silahkan perwakilan kelompok 2 untuk tampil. Nanti kelompok 5 yang memberi tanggapan ya, yang wajib memberi tanggapan. Kemudian kalau ada teman-teman yang lain mau bertanya, sangat dipersilahkan ya. Ayo silahkan perwakilan kelompok 2. Dipegang aja. Pegang aja. Pegang aja. Ayo silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Novian Prastama. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Tabel hasil percobaan. Gelas A yang dirasakan jari telunjuk hangat, suhu 42 derajat Celcius. Gelas B yang dirasakan dingin, suhu 25 derajat Celcius. Coba analisisnya kemarin, apa aja yang udah dibahas dengan teman-temannya? Analisis data, apakah kamu merasa gelas ukur yang berisi air dingin atau air es dan air hangat memiliki suhu yang berbeda? Ya, karena kami telah mengukurnya dengan termometer. Nomor 2, apakah kamu bisa menentukan dengan pasti suhu suatu benda tanpa menggunakan alat ukur suhu? Dan mengapa? Jawabannya tidak, karena suhu hanya dapat diukur dengan alat termometer yang merupakan sudah alat pengukur satuan baku. Yang ketiga,
ketika mengukur suhu dengan menggunakan termometer, apakah hasil pengukurannya sudah pasti? Mengapa? Ya, karena termometer merupakan alat ukur suhu yang akurat. 4. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, apa yang dimaksud dengan suhu? Dari hasil percobaan yang kami telah lakukan, suhu adalah suatu besaran skalar dengan satuan pokoknya, yaitu Kelvin. Suhu merupakan tingkat derajat panas atau dinginnya suatu benda atau zat. Nomor 5, apa yang membedakan suhu dengan kalor? Kalau suhu adalah derajat atau tingkat panas atau dinginnya suatu benda atau zat, sedangkan kalor merupakan perpindahan suhu dari panas ke dingin dan biasanya sesuai dengan keadaan suhu ruangan. Analisis nomor 6, jika suatu benda sejenis dan memiliki suhu yang sama diberikan sejumlah kalor yang berbeda-beda, apa yang terjadi dengan benda tersebut? Jelaskan. Suatu benda sejenis yang memiliki suhu yang sama dan diberikan sejumlah kalor yang berbeda akan mengalami perubahan yang berbeda pula. Namun itu tergantung dengan suhu ruangan. Kesimpulan, dari percobaan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa suhu harus diukur dengan termometer agar akurat dan bukan menggunakan tangan atau jari, karena jari bukan satuan hitung yang baku dan tidak resmi atau tidak akurat. Suhu dan kalor memang beda karena suhu merupakan tingkat derajat panas atau dinginnya suatu benda atau zat, dan kalor merupakan perubahan suhu dari tinggi ke rendah dan biasanya mengikuti suhu ruangan. Ada yang ingin ditanyakan oleh kelompok 5? Apa? Silakan kelompok 5. Boleh diulangi nomor 4. Nomor 4. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah tingkat derajat panas atau dinginnya suatu benda atau zat. Gimana? Kelompok 5? Sudah paham? Ayo kelompok 5, apakah sudah paham? Apa sudah jelas? Boleh gantian Husnul yang bertanya, nggak apa-apa. Silakan. Kenapa kalau misalkan ukur suhu pakai termometer itu hasilnya lebih akurat daripada menggunakan tangan? Karena termometer merupakan alat ukur yang sudah baku dan akurat. Gimana? Sedangkan tangan Bukan alat ukur yang baku, dan kita hanya mengira-ngira berapa suhu yang dapat kita rasakan, kira-kira hangat atau dingin, dan tidak dapat diukur dengan angka. Nah, tidak dapat menunjukkan derajat atau tingkatnya gitu ya. Ya, Bu. Oke. Ayo, ada yang bertanya lagi? Kelompok 5 cukup? Kelompok yang lain? Kelompok 1, 3, 4 misalnya ada yang bertanya? Boleh saja. Ayo. Kalau sudah cukup, berarti cukup. Begitulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan. Cukup terang ya pemaparan dari kelompok 2 tadi dan perwakilan kelompok 2 nanti. Namun nanti ada beberapa poin yang bakal kita revisi, bakal kita samakan konsepnya secara bersama-sama nanti kalau udah selesai presentasi semua. Ya, sekarang siapa yang mau
2, 3, 4, 5 tet, nggak ada kayaknya. Oke. Kalau ada ide, nanti boleh ditampilkan setelah temannya tampil. Nah, sekarang seperti kemarin dulu ya. Ketika ibu bilang 11 MIPA 1, apa jawabnya? Yes. Yes, mantap. Ketika aku bilang SMA 9 Bengkulu Utara, apa jawabnya? Camkoha. Oke, bisa dimulai ya. 11 MIPA 1? Yes, mantap. SMA 9 Bengkulu Utara? Camkoha. Tangannya nggak gerak. Sekali lagi. Harus dengan ekspresi wajah. Mantap. Mantapnya mantap hanya suara, tapi nggak ada ekspresinya, nggak ada gregetnya. Ayo ulang. 11 MIPA 1? Yes, mantap. SMA 9 Bengkulu Utara? Camkoha. Oke. Udah rileks? Udah nggak tegang? Udah. Enggak. Oke. Kalau udah nggak tegang, kita lanjutkan lagi. Kelompok siapa yang mau tampil tadi? Kelompok 3, boleh silakan. Ayo, ikan supat, ikan gabus. Iya, lebih cepat lebih bagus. Ayo, Silakan kelompok yang lain. ini presentasi ibu kasih nilai loh. Ibu berikan penilaian loh di presentasinya. Ayo, kalau kelompoknya ayo, siapa kelompok 3? Seperti yang udah ditampilkan Anda tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aditya Rupanyahya. Di sini saya mewakili presentasi dari kelompok 3. Hasil tabel percobaan. Hasil percobaan kelas A yang dirasakan hangat, suhu 39 derajat Celcius. Kelas B yang dirasakan dingin, suhu 24 derajat Celcius. Kesimpulan dari analisis data dan diskusi kelompok dapat diambil kesimpulan bahwa suhu adalah derajat panas suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu yaitu termometer. Dengan adanya termometer, orang bisa mengukur suhu pada suatu benda dengan tepat. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ayo, Albar sepertinya ingin bertanya. Ayo, silakan bertanya. Jadi kesimpulannya dari presentasi Kesimpulannya, suhu adalah derajat panas suatu benda. Sedangkan termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Bagaimana? Oke, Albar dari kelompok berapa? 50. Kelompok 5. Oke, dari tadi kelompok 5 yang bertanya ya. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 1. Ayo, nah tuh Siva, ayo silahkan Siva. Menurut kamu kalau itu apa? Alor, iya kan itu di analisis data ada ya, kemarin kita udah bahas ya sama-sama kelompoknya ya. Nah, mungkin dari kelompok 3 bisa membantu. Ayo silakan dibantu temannya. Kalau adalah bentuk energi yang berbeda dari zat suhu tinggi ke suhu yang rendah. Jadi kalau sama situ bedanya apa? Nah, apa
bedanya suhu dengan kalor gitu. Nah, kok kemarin di awal kita udah ini juga ya. Ternyata suhu dan kalor itu berbeda katanya kemarin ya. Suhu adalah derajat panas pada suatu benda, sedangkan kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari zat bersuhu tinggi ke suhu yang rendah. Oke, udah dijawab. Oke, berarti udah mantap betul itu. Oke, jika ada yang ingin bertanya lagi silahkan. Ayo, teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi enggak? Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti sudah cukup ya. Iya, hasil presentasi dari kami, dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti 3 ya. Oke, kelompok 3 sudah mantap itu presentasinya. Yang selanjutnya kelompok berapa? Kelompok terakhir ini, kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Iya, letakkan kantong aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mewakili kelompok saya dari kelompok 4. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Anak Kamis itu dari kelompok 4. Nggak usah grogi lah, aku sama temen. Tabel hasil percobaan. Kelas A yang dirasakan dari telunjuk. Kelas A saya menyelupkan dari telunjuk tangan kanan terasa panas dengan suhu 42 derajat Celcius. Dan kelas B yang dirasakan dari telunjuk dari tangan kiri memiliki suhu 25 derajat Celcius. Analisis data. Apakah kamu merasa gelas ukur yang berisi air dingin atau air es dan air hangat memiliki suhu yang berbeda? Ya, karena kami telah membuktikan dengan menggunakan termometer sehingga sudah terbukti bahwa gelas A dan gelas B memiliki suhu yang berbeda. 2. Apakah kamu bisa menentukan dengan pasti suhu suatu benda tanpa menggunakan alat ukur suhu? Mengapa? Tidak, karena tangan kita hanya merasakan tetapi tidak bisa menentukan secara pasti berapa suhu yang terdapat dalam gelas tersebut. 3. Ketika mengukur suhu dengan menggunakan termometer, apakah hasil pengukuran sudah pasti? Mengapa? Sudah, karena termometer merupakan alat ukur untuk mengukur suhu. 4. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah derajat panas dan dingin suatu benda. 5. Apa yang membedakan suhu dengan kalor atau panas? Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda yang diukur oleh termometer, sedangkan kalor adalah suatu yang mengalir dari benda bersuhu panas ke benda bersuhu lebih dingin untuk menyamakan suhunya. 6. Jika suatu benda sejenis dan memiliki suhu sama diberikan sejumlah kalor yang berbeda-beda, apa yang terjadi dengan benda tersebut? Jelaskan. Benda tersebut akan mempunyai kalor yang berbeda-beda walaupun suhu yang diberikan sama. Kesimpulan. Kami dapat menyimpulkan bahwa kulit manusia hanya dapat merasakan suhu maupun kalor, tetapi tidak bisa menentukan secara pasti berapa jumlah suhu yang kita rasakan. Karena alat ukur yang bisa mengukur suhu secara akurat adalah termometer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya. Ayo silahkan yang ingin bertanya. Jessica mungkin? Ya Jessica, silakan. Ayo biasakan, munculkan sikap beraninya.
Yang belum Ibu tunjuk untuk menanggapi kelompok berapa? Kelompok 2. Nah, wajib berarti kelompok 2. Yuk. Tadi semuanya menyimak kan? Iya, kalau nggak menyimak kelihatan nanti setelah ini kita akan post test. Ayo silakan kelompok 2. Silakan ditanggapi atau boleh bertanya. Nah, ini Nanda, bertanya. Jelaskan lagi analisis data nomor 6. Nomor 6. Jika suatu benda sejenis dan memiliki suhu sama diberikan jumlah kalori yang berbeda, apa yang terjadi dengan benda tersebut? Jelaskan. Benda tersebut akan mempunyai kalori yang berbeda-beda walaupun suhu yang diberikan sama. Mengapa demikian? Gimana tadi pertanyaan Anda? Mengapa suatu benda yang sejenis memiliki suhu yang sama diberikan sejumlah kalori yang berbeda-beda akan menghasilkan kalori yang berbeda-beda juga? Oke. Ayo kelompok lain boleh kelompok lain. Anggota kelompok yang lain boleh bantu jawab atau teman-teman sebelah sini kalau ada yang ingin bantu jawab nggak apa-apa. Menurut saya suhu dan kalori itu beda. Terus Pertanyaan Anda bagus. Tadi malam bahan ajarnya sudah dibaca kan? Kemarin Ibu pesankan untuk membaca kan? Nah, ada di sana jawabannya sebenarnya. Ayo. Ayo kelompok lain dibantu. Mengapa? Tadi pertanyaan Anda, mengapa ketika benda sejenis Memiliki suhu yang sama, yang memiliki suhu yang sama diberikan kalori yang berbeda-beda, Hah? akan menghasilkan kalori yang berbeda-beda juga. Maksudnya apa namanya? Benda tersebut memiliki suhu yang berbeda juga. Oke. Nah, ada yang ingin bantu jawab nggak? Kalau nggak, oke. Nah, misalnya gini deh, misalnya ada air. Nah, air di botol itu kalian rebus. Nah, yang satu apinya itu kecil. Nah, yang panci satunya lagi apinya sedang. Api yang ketiga, yang nomor ketiga kalian polkan. Nah, apinya gede banget itu kan. Nah, pasti ketika beberapa menit, misalnya 2 menit lah, pasti berbeda kondisinya kan? Iya. Mana yang lebih cepat mendidih dia? Apinya yang paling besar. Iya, kompor yang ketiga gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang dipertanyakan sama si Nanda ini. Nah, itu jawabannya. Karena kalori yang mengalir pada benda tersebut atau kalori yang mempengaruhi benda tersebut itu lebih banyak atau berbeda-beda jumlahnya. Itu yang ditanya sama si Nanda ya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Cukup. Kalau cukup boleh ditutup. sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk tangan. Bagus ya. Kelompok terakhir, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang timbul di sesi-sesi terakhir juga lebih meningkat lagi, gitu ya. Berarti sudah selesai ya yang presentasi ya. Yang presentasi sudah selesai. Untuk lebih mempertajam pengetahuan kalian tentang materi yang sudah kalian diskusikan kemarin dan juga hari ini, yuk kita
kita ulas sama-sama. Nah, kemarin itu ada beberapa poin yang harus kita kuasai. Nah, untuk yang checklist merah ini sudah kita bahas kemarin, ya kan? Sudah kita simpulkan sama-sama kemarin ya. Konsep suhu itu kemarin apa? Derajat panas. Enggak, diukurnya dengan apa tadi? Termometer. Kemudian satuan dari termometer apa? Kelvin. Kemudian jenis-jenis termometer itu ada apa aja? Termopel gitu ya. Oke, banyak ya jenis-jenis termometer ya. Dihafal dan dipahami, jangan cuma dihafal aja termometer anu, tapi kita nggak tahu kegunaannya untuk apa, kemudian batas-batas skalanya berapa kita nggak tahu, jangan sampai seperti itu ya. Siapa tahu nanti muncul di PAS, ya kan? Iya. Kemudian ini juga sudah kemarin kita sudah membandingkan skala suhu termometer gitu ya. Iya, membandingkan skala-skala pada termometer. Ada skala apa aja kemarin? Celsius. Simpan. Ada skala. Ini skala termometer. Yang pertama ada Celsius. Kemudian ada Reaumur, kemudian Fahrenheit, kemudian Kelvin. Oke, kalau Kelvin nggak pakai derajat ya, karena dia sudah suhu mutlak. Gitu. Mungkin waktu SMP kalian udah mahir itu apa itu suhu mutlak. Kemudian kenapa Kelvin dijadikan satuan SI? Gitu ya. Nah, dalam menentukan skala suhu termometer ini kemarin, kalian menggunakan acuan apa? Acuan apa yang digunakan kemarin? Yang ada di rumus? Perbandingan. Perbandingan. Apa yang dibandingkan? Skala termometer. Batas atas. Iya, suhu rendah dan suhu tinggi, atau batas bawah dan batas atasnya, karena masing-masing termometer itu mempunyai batas bawah dan batas atas yang berbeda. Kalau batas bawah dari Celsius kemarin berapa? 0. Batas atasnya 100. Kalau Reaumur? Batas bawahnya 0. Atas 80. Oke, 0 sampai 80 gitu ya. Iya. Kalau untuk Fahrenheit 32 sampai 212. 32 sampai 212. Oke. Kemudian untuk Kelvin 273 sampai 373. Oke, mantap. Sepertinya malam tadi udah benar-benar diulas. Takut biasanya buku jauh itu di akhir-akhir ada kuis loh. Takut kayak gitu kayaknya. Iya. Enggak kan? Enggak kan? Karena kita udah biasa. Gitu ya. Nah, kemarin kalian sudah menganalisis sama teman-temannya. Ada nggak yang mau bantu ibu untuk menuliskan ulang di depan hasil dari perbandingan skala kalian? Ayo. Iya, yang ada DA, TC misalnya. T derajat C dikurangi BB per A dikurangi. ya, ada nggak yang mau bantu ibu? PA min BB. Jadi apa? Iya. Ayo. Syifa, mungkin bisa bantu ibu. Silakan Syifa.
ini dari sini gitu. Jadi kalian belajar untuk berbicara, jangan cuma diam-diam baik kata orang. Siva. gimana gitu, kurang yakin dikit. Ayo, udah paham belum? Paham. Oke. Berarti dari yang udah dibuat sama Siva di sini, kita bisa simpulkan bahwasanya untuk mengkonversi termometer yang satu dengan termometer yang lain, itu kita bisa gunakan persamaan ini. Yang ibu kotakin, di catatan kalian kasih tanda ya. Nah, dikasih tanda. Berarti ini fungsinya untuk mengkonversi suhu termometer. Kenapa dibilang untuk mengkonversi termometer yang satu dengan termometer yang lain? Karena kita di sini pun sebenarnya bisa untuk membuat termometer yang baru. Jadi termometer itu tidak mesti yang udah kalian sampaikan tadi. Tidak mesti termometer ruangan, termometer laboratorium, termometer bla 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 tadi kan. Kemudian ada skala termometer Celcius, Real, Fahrenheit dan Kelvin. Kita bisa membuat termometer sendiri. Bu, gimana caranya? Nanti Ibu sampaikan. Setelah pelajaran nanti boleh yang kalau ada yang mau bisik-bisik
fisik boleh ya. Nah, Bu, terus gimana nanti kalau misalnya kita mau mengukur suhu? Kita kan nggak tahu berapa batasan-batasannya. Nah, makanya kita gunakan persamaan ini, gitu ya. Misalnya termometer pembandingnya kalian gunakan termometer Celcius, ya udah berarti P derajat C dikurangi BB ini dalam termometer Celcius, kemudian yang ini kalian ganti aja, misalnya termometer X. Nah, ya, tinggal diganti. Kemudian di akhir setelah diturun-turunkan, ternyata si Syifa dan teman-teman kelompoknya itu menemukan ada angka 5, ada 4, ada 9, dan juga 5 lagi. Nah, inilah yang sering kita gunakan sebagai skala pembanding, ya kan? Jadi untuk membandingkan hasil-hasil pengukuran suhu dengan berbagai jenis termometer, itu kita bisa gunakan sama ini, ya kan? Perbandingannya kalau Celcius berapa? 5. Kalau Reaumur 4. Kalau Kelvin 5. Kalau Kelvin berapa? 5. Kalau Fahrenheit 9. Celcius 5. Oke, nanti ketika Ibu kasih soal, sudah bisa ya? Masih ingat ya waktu SMP udah pernah belajar kan? Sudah ya? Nah, kuncinya kalau zaman Ibu dulu gini, skala yang dituju itu pembandingnya diletakkan di atas, ya enggak? Iya. Coba cek yang di LKPD ada soal latihan di situ kan? Cek untuk yang soal nomor 7. Baca Nanda. Itu yang di atas kolom kesimpulan. Jika diketahui suhu laboratorium fisika SMA Negeri 9 Bengkulu Utara adalah 50 derajat Fahrenheit, Oke, maka kita simpan terlebih dahulu 50 derajat Fahrenheit. Maka jika suhu tersebut diukur menggunakan termometer berskala Celcius, Reaumur, dan Kelvin, apakah nilainya sama? Oke, berarti di sini kita disuruh membuktikan ya, apakah sama ketika kita ukur dengan skala Fahrenheit itu 50 derajat Fahrenheit, apakah ketika dengan Celcius itu sama, kemudian Reaumur itu sama, dan yang terakhir Kelvin. Silau? Enggak. Kalau silau lebih jelas? Yes. Nah, berarti kalau kayak gini bolehlah ya kita coba cek untuk yang dari Fahrenheit ke Celcius dulu ya. Iya. Kalau dari Fahrenheit ke Celcius gimana caranya? Ada yang masih ingat atau semalam udah baca-baca? 5/9 dikali 50 Dikurang 32. dikurang 32. Gini ya. Kenapa kok 5 duluan? Karena derajat pembanding yang akan dicari adalah Oke, karena pembanding Celcius adalah 5 dan yang dituju itu ke Celcius gitu ya. Kenapa kok dikurang 32? karena sudah ketetapan dari Fahrenheit tadi. Karena batas bawahnya Fahrenheit. Oke, batas bawahnya Fahrenheit 32 gitu ya. Lah kalau misalnya Ibu ubah, misalnya ini Celcius, ini Fahrenheit, di sini jadi apa? Ditambah. Oke gitu ya. Berarti bisa kita simpulkan kalau menuju Fahrenheit itu ditambah, kalau dari Fahrenheit itu dikurang. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dihitung. Berapa hasilnya? 10 derajat. 10 derajat Celcius. Oke, semuanya sama jawabannya 10 derajat Celcius. Ada yang mau bantu Ibu untuk menuliskannya di
Bisa dijelasin? Berapa dulu Ibu jelaskan? Ini suhu dari yang perbandingan dari ini Celcius per 9-nya dari Fahrenheit di 32-nya 50 dikurangi 32 terus Seharusnya gimana dalam penulisannya? Biar teman-temannya nggak bingung gitu. Mungkin kalau teman-temannya yang agak gagal fokus, dia bakal mengerjakan ini dulu gitu. Iya. Nah, yang seharusnya gimana? Dulu, Kok kabur? Saya mau berhenti. Boleh silahkan. Oke. Sepakat? Yakin? Yakin ya? Iya. Nah, ini tadi konsep kalau dari Fahrenheit ke Celcius. Sekarang kalau dari misalnya ada 10 derajat reaumur itu sama dengan berapa Fahrenheit? Nah, kita ubah, kita balik. Jadinya ada yang ingin coba maju, tapi jangan yang tadi ya, gantian yang lain. Ayo. Atau mau sama-sama? Sama-sama, Bu. Oke. Ya, kalian yang ditekan, Ibu yang nyatat ya. Berapa? Apakah begini? Ke? Jadi kalau menuju itu selesaikan dulu yang perkaliannya baru dijumlahkan. Ya. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Ayo. Berapa? 54,5 derajat Pak. Oke, jadi kelihatan ya perbedaannya ya. Kalau dengan menggunakan Fahrenheit itu biasanya identik lebih tinggi gitu ya. Karena batas bawahnya pun udah manjat dia ya, udah naik 32 gitu. Nah, ini tadi kalau ke Fahrenheit, Ibu rasa kalau untuk dari Celcius ke reaumur karena nggak ada plus minusnya, karena batas bawahnya mereka sama-sama 0, kalian pasti sudah paham lah ya. Yang penting diingat berapa skala pembandingnya. Kalau untuk ke Kelvin itu konsepnya masih sama dengan yang Fahrenheit tadi, hanya yang membedakan itu batas bawahnya. Berapa batas bawahnya tadi? 273. Berarti kalau menuju Kelvin Ditambah. Iya, ditambah 273. Kalau dari Kelvin Dikurang 273. Oke, sudah paham ya untuk membandingkan skala ya? Sudah ya? Baiklah, untuk yang selanjutnya kita diminta untuk memahami konsep kalor. Siapa yang piket? Ibu minta bantuan menghapus papan tulis. Ayo, siapa yang piket? Nah, sambil temannya menghapus papan tulis, kita singgung terlebih dahulu kalor. Tadi dan kemarin kalian sudah membahas kalor. Kalau dari hasil percobaan dan juga hasil analisis data kalian kemarin, yang dimaksud kalor apa ya?
sesuatu yang mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Artinya yang namanya kalor itu adalah suatu bentuk energi gitu. Nah, kalor itu disimbolkan dengan apa? Apa simbol kalor? Q besar, ya. Jadi suatu bentuk energi yang mengalir. Tadi disebutlah suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Artinya ada nggak hubungannya antara suhu dengan kalor atau panas? Ada ya? Iya. Kalian sudah menemukan belum persamaan untuk kalor? Q sama dengan M kali C kali juta M. Oke, katanya kalor itu sama dengan macet. Nih, kotakin biar nggak lupa. Atau kalau yang punya stabilo boleh diwarnain. Artinya besarnya kalor itu berbanding lurus dengan selisih Tidak bisa ya. suhu. Tadi kan dari kemarin pun udah disinggung. Sesuatu yang mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, berarti ada selisih suhunya gitu ya. Contohnya tadi ketika kita memanaskan air ledeng atau air gentong kalian lah. Nah, air gentong kalian itu kalau misalnya dipanaskan itu kan pertama suhunya masih sama ya. Kemudian karena tungkunya ada dua, tungku kompornya ada dua, kalian mau membandingkan. Kalau yang ini kecil aja deh, yang ini gede apinya. Nah, pastilah yang cepat berubah kondisinya itu berbeda ya. Iya. Berarti suhu itu sangat mempengaruhi kalor. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, ada yang bertanya, ceki opo katanya. Nah, Ki adalah kalor. Ini satuannya joule karena energi gitu ya, atau kalori atau yang diangkat. Kemudian M ini adalah massa benda. Satuannya apa? Kilogram. Oke, atau gram gitu ya. Kemudian C. Tadi ada yang ceki opo. C itu apa? C adalah kalor jenis benda. Dia massa jenis, kalor jenis, berat jenis, kalor jenis benda. Ini satuannya kilogram per meter derajat Celcius. Kemudian delta T adalah selisih atau perubahan suhu. Satuannya derajat Celcius. Pasti kalian masih asing dengan yang namanya kalor jenis gitu ya. Iya, disimpan dulu, dicari literaturnya di rumah, nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahasnya. Ya. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya. kalau misalnya suhunya di situ Fahrenheit apa Rama berarti dirubah ke Celcius. Boleh. Iya. Kalau selisihnya semuanya derajat Celcius juga. Kalau jenis itu udah baku, dia udah tetapan. Tuh ya. Jadi nanti kalian tinggal mengikuti satuan yang ada di kalor jenis. Misalnya yang di kalor jenis ini menggunakan Kelvin. Ya udah, ubah aja suhunya menjadi Kelvin. Tapi yang baku itu biasanya menggunakan Celsius dan juga Kelvin. Belum pernah ibu menemukan menggunakan Reaumur. Ya. Fahim tuh? Fahim nah. Oke, kalau sudah paham, nah, sudah paham semuanya, LKPD-nya silakan dikumpulkan.
Mejanya disterilkan ya. Nggak ada sampah, nggak ada buku. Yang ada hanya kertas selembar dan pena ataupun pensil dan seperti X. Sudah siap? Ayo ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Biar waktu ngerjakannya juga lama. Ya bukan lah, itu udah aja jawaban. Itu contoh kita tadi gitu, Neng. Oke. Ada soal, ada 5 buah soal. Ibu kasih waktu 15 menit karena soalnya super mudah. Ya? Masya Allah. Bisa dimulai ya? Seperti biasa, soalnya nggak perlu ditulis. Kalian hanya perlu menuliskan poin-poinnya saja. Kalau ada variabel yang diketahui, buat variabel yang diketahui. Kalau dia hanya soal konsep, berarti konsepnya itu meminta apa? Ayo. Soalnya nggak usah ditulis, biar nggak lama. Kerjakan sendiri. Iya, ini soal evaluasinya. Sebenarnya di Word ya, kali ini di PPT. Oke. Jangan masing-masing, jangan ada contek kanan, contek kiri. Karena walaupun ibu nggak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Kalau sudah selesai yang nomor 2, minta next, bilang ya. Fokuskan dengan soal yang ada di papan tulis dulu. Bagikan ke nanti. Sudah, batas 2 nomor.
sudah buntu, yang sudah ngadat boleh minum ya. Kita masih seperti biasa kok. Ketika pelajaran fisika boleh kalau mau minum dulu. Iya, silakan. Sudah. Balik ke nomor 5. Kalau sudah nanti ibu ulang lagi dari awal.
Selesai? Soalnya masih seputar bahasan kita tadi kan? Selesai nomor 5. Ada yang ingin mengulang soalnya tadi? Nomor 3. Makanya seperti yang Ibu sampaikan seperti biasanya, ketika dapat soal, buat. Oh ini diketahui ini gitu. Jadi nggak akan terlewatkan soalnya. Waktunya sudah habis. Selesai tidak selesai silahkan dikumpulkan. Ayo seperti biasa 5 pengumpul pertama plus 5 poin. 1. Oke. Kayak karena Tulis nama aja. Iya lah. Aku cuma tulis nama kayak kecil. Aku tulis nama aja. Nulis. Sudah mengumpulkan semua? Sudah mengumpulkan semua? Oke, sudah ya. Sambil relaksasi, coba sekarang tangannya diangkat dulu ke atas. Jangan tegang gara-gara dapat soal tadi. Goyang-goyangkan. Sekarang kepalanya digoyang-goyangkan kanan kiri. Oke. Sudah, senyum, semuanya senyum. Senyum jangan nyengir. Ayo. Gimana itu? Senyum jangan nyengir. Gimana? Oke. Sudah? Kalau sudah turunkan, kasihan teman sebelahnya. Oke. Nah, karena kalian sudah menjawab soal-soal evaluasi yang sudah diberikan, Ibu minta tolong. Tadi Ibu sudah bagikan ke meja-meja kalian ada penilaian diri. Jadi penilaian diri ini untuk menilai sikap kalian. Silakan kalian berikan tanda checklist pada tabel yang ada 1, 2, 3, 4, 5-nya itu sesuai dengan kenyataan ya. Oke Bu. Iya, jangan dibuat-buat. Kemudian nanti dilanjutkan. Ini Ibu meminta kalian, jadi Ibu survei ke kalian. Kalian berikan penilaian yang sesuai dengan kondisi sebenarnya juga, yang berkaitan dengan pembelajaran yang Ibu bawakan tadi dan kemarin ya. Oke, silahkan diisi. Ibu kasih waktu 3 menit karena nggak menurunkan rumus, jadi 3 menit aja cukup. Iya, nama ini dong, masa nama orang lain. Ini sesuaikan ya. Ya, ini nama kalian. Kelompok berapa kemarin? Ya. Ida Royani, bukan Ida Rohayati. Kalian itu seringnya Ida Rohayati nama Ibu. Kebalik.
Ini tidak perlu mencontek ya, karena ini berdasarkan diri kita sendiri. Contohnya sekarang apa sih? Iya, hari ini. Hari ini. Selesai? Oke, selesai ya? Mama sendiri aja. Yang sudah silahkan dimulai ya. Ini nama kelompoknya kemarin semua peserta itu. Enggak boleh diisi, nggak apa-apa itu. Jumlah skornya, kalau nggak sempat waktunya biar ibu aja yang itu nggak apa-apa. Yang penting kalian checklist. Ayo silakan dikumpulkan. Yuk. Iya. Kok cuma satu tadi? Tinggal. Bu, memang selain rasa pakai apa? Atau cairan yang lain? Paling standar gitu sih. Gimana? Sudah semua? Belum? Ayo silakan. Ayo buat aja namanya. Bukan budaya. Oke. Terima kasih anak-anak ibu hari ini sudah belajar dengan baik. Ibu lihat sudah ada kemajuan lah. Ibu
dibanding dengan pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Coba sekarang kalau dari kalian sendiri, gimana pembelajaran kita selama 2 hari ini? Menyenangkan? Ya. Kemudian Ibu lihat juga untuk diskusi sudah hampir merata, hanya saja mungkin pertemuan selanjutnya perlu ditingkatkan ya. Ketika percobaan jangan itu aja yang bekerja, semuanya ikut merasakan gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti kemarin kan itu kita mencelupkan jari tangan kanan dan jari tangan kiri ke 2 gelas yang berbeda. Jadi jangan hanya 1 orang aja, nanti pas ibu kasih soal kalian nggak tahu apa ya rasanya, aku loh nggak nyobain kemarin gitu ya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kalor dan perubahan wujud zat ya. Kalor dan perubahan wujud zat. Di sana nanti kita akan praktikum lagi. Jadi Ibu minta tolong kepada kalian untuk menyiapkan air dingin, air es, kemudian air panas dan juga tisu masing-masing kelompok ya. Ya, oke. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.